Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Putri Kusumaning Ayu dari MPI 1 akan mempresentasikan judul makalah saya yaitu Manajemen Komunikasi guna menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD dan Dr. Ahmad Muadin MPD. Saya harap teman-teman dapat menyimaknya ya. Pada materi manajemen komunikasi, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian manajemen komunikasi. Yang kedua, elemen-elemen manajemen komunikasi. Lalu, proses manajemen komunikasi, fungsi manajemen komunikasi, tipe-tipe manajemen komunikasi, lalu hambatan-hambatan manajemen komunikasi, dan yang terakhir adalah mengelola komunikasi dalam organisasi. Pengertian manajemen komunikasi. Menurut Paragdikuan, pengertian manajemen komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lieber dan Barker, manajemen komunikasi adalah proses yang sistematis antara anggota organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen untuk menyelesaikan pekerjaan melalui proses negosiasi pengertian dan pemahaman antara satu individu maupun lebih yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Jadi, kita dapat menyimpulkan, manajemen komunikasi adalah proses timbal balik untuk memberi, membujuk, dan memberikan perintah dari suatu informasi kepada orang lain serta merupakan tuntutan untuk menjembatani teoritisi komunikasi dan praktisi komunikasi. Elemen-elemen komunikasi. Sumber adalah setiap orang atau kelompok yang mengambil inisiatif memperakasai penyampaian pesan-pesan, ide-ide, buah pikiran, ataupun gagasan. Lalu penyandian adalah sistem saraf pusat dari komunikator atau inisiator mengubah rangsangan pikiran dan ide-ide itu dari simbol, tanda, lambang, bunyi, dan suara serta gerak tubuh guna membawa pesan secara sempurna. Lalu menjadi pesan, yaitu keseluruhan dari sistem simbol, kata-kata, bunyi, ekspresi muka, ekspresi vokal, gerak tubuh, penampilan, dan lain-lain yang membawa makna tertentu bagi penerima atau pendengar. Lalu pengirim adalah pesan-pesan yang sudah diinformasikan dalam bentuk bahasa verbal dan nonverbal, lalu dikirim kepada lingkungan. Ini memungkinkan ketersediaan dan kemudahan bagi penerima sehingga otak dan otot penerima menanggapinya dalam berbagai bentuk reaksi seperti suara, gerakan tubuh, dan sebagainya. Saluran adalah sarana terpilih seperti surat, telepon, tatap muka, dan lain-lain untuk melalui mana pesan-pesan dikirim kepada orang yang dituju, baik itu individu, kelompok kecil, grup, maupun organisasi. Lalu kepada penerima, yaitu penerima itu bisa dikatakan pendengar, mitra bicara, di mana tanggapannya tergantung pada sejauh mana ketepatan atau ketelitian dalam mengutamakan pemilihan rasa, kebutuhan, lingkungan, dan pemahaman terhadap pesan serta menaruh kepercayaan terhadap kejujuran komunikator. Lalu dari penerimaan ini menjadi pemakna sandi atau menerjemahkan sandi adalah proses mental
psikologis di mana penerima menerjemahkan atau decoding simbol bahasa verbal dan nonverbal yang digunakan komunikator tersebut ke dalam pengertiannya. Lalu menjadi penafsiran pesan, yaitu proses menyeleksi cara mental dalam diri penerima dalam menafsirkan pesan yang diterimanya menurut kompleks latar belakang seperti pengetahuan, sikap, pengalaman, tingkat pendidikan, dan budaya, serta sistem sosial di mana penerima hidup dan dibesarkan. Terakhir adalah umpan balik. Adalah tanggapan kembali penerima terhadap pesan yang dapat dipahami dan dirasakan kembali kepada komunikator atau sumber. Proses manajemen komunikasi. Proses manajemen komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, proses komunikasi primer dan proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi primer bisa kita katakan adalah proses komunikasi yang terjadi secara langsung, baik itu dilambangkan dengan bahasa, kial, isyarat, warna, gambar, dan lain sebagainya. Sehingga pesan langsung mampu diterjemahkan pada pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Yang kedua adalah proses komunikasi sekunder, yaitu proses komunikasi yang penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media perantara. Misalnya seperti WhatsApp, surat, telepon, email, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Fungsi manajemen komunikasi. Fungsi yang pertama adalah informatif, yaitu fungsi komunikasi sebagai informasi kepada anggota organisasi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih pasti, lebih baik, dan tepat waktu. Lalu yang kedua adalah fungsi regulatif, di mana fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan. Dalam fungsi ini bisa terjadi yang pertama adalah atasan yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan seluruh informasi yang disampaikan. Yang kedua adalah terkait pesan, di mana pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, di mana bawahan memerlukan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Selanjutnya adalah fungsi persuasif, di mana kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, banyak pimpinan lebih memilih persuasi bawahannya daripada memberi perintah. Jadi, terjadinya pendekatan, yaitu antara atasan dan bawahan sehingga pekerjaan bisa dilakukan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawannya dapat menjalani tugas dan pekerjaan dengan baik. Nah, saluran ini terbagi menjadi dua, yaitu saluran formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi, serta saluran informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, atau kegiatan dharma wisata. Tipe-tipe manajemen komunikasi. Tipe pertama adalah tipe formal dan informal. Komunikasi formal mengikuti rantai komando organisasi berupa pesan resmi seperti kebijakan, prosedur, ataupun pengumuman resmi lainnya yang mengikuti tingkat hierarki kekuasaan sesuai dengan struktur organisasi. Sedangkan komunikasi informal tidak mengikuti rantai komando, dapat berupa pesan tidak resmi atau gosip atau desas-desus yang disampaikan dengan tidak mengikuti
tingkat hierarki otoritas organisasi atau memotong garis divisi atau departemen. Selanjutnya adalah tipe vertikal dan horizontal. Pada tipe vertikal terbagi menjadi dua, yaitu aliran komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkatan dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Nah, komunikasi ini tidak harus komunikasi oral atau kontak temu muka, bisa melewati media. Lalu aliran komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang menuju ke tingkat yang lebih tinggi dalam suatu kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada orang-orang yang memegang kekuasaan, memberi informasi mengenai kemajuan pencapaian tujuan, dan menyampaikan masalah-masalah terkini. Kemudian horizontal itu adalah komunikasi yang terjadi antar anggota dari kelompok kerja yang sama, antar anggota dari kelompok kerja pada tingkatan yang sama, atau antar manajer pada tingkatan yang sama. Jadi kalau horizontal itu dengan tingkatan yang sama. Selanjutnya yaitu tipe komunikasi antar pribadi. Pertama adalah komunikasi lisan, yaitu sarana utama dalam mengumpulkan pesan adalah komunikasi lisan, yaitu disampaikan secara langsung. Ada juga komunikasi tertulis, seperti misalnya memo, surat elektronik, fax, kemudian buletin, dan alat-alat yang lainnya. Jadi kalau tertulis yang menggunakan tulisan. Kemudian ada namanya komunikasi nonverbal, seperti gerakan tubuh, intonasi, atau penekanan pada kata-kata, ekspresi wajah, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Hambatan manajemen komunikasi. Yang pertama adalah penyaringan mengarah kepada pengirim yang memanipulasi informasi sehingga akan tampak lebih menguntungkan bagi si penerima. Hambatan kedua yaitu penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik individu lainnya. Yang ketiga, individu memiliki batasan kapasitas dalam mengolah data. Yang keempat, pria dan wanita menggunakan komunikasi oral untuk alasan yang berbeda. Jadi, perbedaan gender juga akan mempengaruhi hambatan dalam berkomunikasi. Lalu yang kelima adalah bagaimana perasaan penerima di saat menerima komunikasi pesan yang akan mempengaruhi cara dia menginterpretasikan pesan tersebut. Jadi ketika penerima ini dalam keadaan senang, maka informasi itu bisa dia terima dengan baik. Jika penerima dalam keadaan bad mood atau tidak baik moodnya, maka dia bisa mengolah informasi itu menjadi buruk gitu. Selanjutnya adalah yang keenam adalah kata-kata memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Jadi setiap orang mengartikan setiap kata juga itu berbeda, tergantung dari lingkungan dan tingkat pendidikannya. Dan yang terakhir, dalam suatu organisasi, karyawan biasanya datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga pemaknaan informasi dalam berkomunikasi itu juga akan berbeda. Mengelola komunikasi dalam organisasi ini bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, peran komunikasi dalam organisasi dan cara membangun komunikasi yang efektif. Peran komunikasi dalam organisasi bisa kita lihat ialah komunikasi merupakan suatu medan yang sangat penting dalam manajemen organisasi. Organisasi jelas memerlukan informasi. Dengan berkembangnya organisasi, kebutuhan informasi juga bertambah. Komunikasi menyediakan alat-alat untuk pengambilan keputusan, melaksanakan keputusan, menerima umpan balik, dan mengoreksi tujuan serta prosedur organisasi.
Apabila komunikasi berhenti pada aktivitas organisasi, akan berhenti juga. Dengan demikian, tinggallah kegiatan-kegiatan individu yang tidak terorganisasi. Lalu bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif? Menurut Covey, untuk membangun komunikasi yang efektif diperlukan 5 dasar penting, yaitu usaha untuk benar-benar mengerti orang lain, kemampuan untuk memenuhi komitmen, kemampuan untuk menjelaskan harapan, kemauan untuk meminta maaf secara tulus jika melakukan kesalahan, dan kemampuan untuk memperlihatkan integritas. Demikian ya presentasi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.